Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran online. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada modul 4, yaitu bagaimana interaksi antara pendidik dan peserta didik. Baik, poin apa saja yang akan kita pelajari pada bahasan modul 4 ini? Yang pertama adalah bagaimana mengirimkan email kepada salah satu peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengirimkan email kepada lebih dari satu atau semua peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana interaksi dengan menggunakan komentar kelas. Baik, kita mulai. Bagaimana untuk menyelesaikan modul 4 ini? Seperti biasa, kita masuk dulu kepada kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, seperti ini. Inilah satu kelas yang sudah saya buat untuk mempraktekkan modul 4 ini. Saya buka kelas tersebut seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mengirimkan tugas atau pesan melalui email. Maka langkah berikutnya adalah klik menu anggota di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk tampilan yang lebih besar, ini saya coba preview tampilan dari Google Chrome-nya. Saya besarkan saja ini sampai 150 ya, biar lebih terang, biar sobat sekalian dapat melihat pesan yang saya pilih dengan jelas. Nah, baik, ini tampilan 150 ya, persen. Baik, yang pertama pada menu siswa ini, jadi di sini ada beberapa data siswa yang sudah saya undang sebelumnya. Ini ada satu orang yang dalam posisi diundang tapi belum mengapprove atau menyetujui undangan, sehingga tampil dengan warna yang abu-abu seperti ini. Yang lainnya ini sudah menjadi siswa. Satu lagi ada siswa yang ini juga masih belum mengapprove atau join ke kelas saya. Yang lainnya sudah siap menjadi siswa. Baik, selanjutnya saya coba pilih satu siswa saja yang saya kirim pesan. Misalkan saya pilih Nela. Nah, caranya cukup dicentang di sini. Kemudian untuk mengirim emailnya kita pilih tindakan di sini. Pilih tindakan, kemudian kirim email. Ya. Di sini sebenarnya ada ada 3 menu di sini. Ada kirim email, ada keluarkan. Fungsi keluarkan ini adalah apabila kita akan mengeluarkan siswa tersebut dari kelas. Dan misalkan mungkin ada anak yang double, kemudian dengan akun yang berbeda, bisa dikeluarkan salah satunya. Baik, saya coba sekarang kirim email ke yang bersangkutan. Saya pilih kirim email. Maka tampilan berikutnya kita akan diarahkan ke ini untuk pengiriman email seperti ini. Dan pada alamat kirimnya ini sudah kita peruntukkan, ini Nela Fatihatul ya, dengan email yang ini ya. Baik, kemudian kita bisa memilih subjeknya. Misalkan saya pilih subjeknya dengan tugas perdana seperti itu. Tugas perdana. Ya, oke, kelas 11 MIPA 1 kan. Nah,
Tugas perdana kelas 11 MIPA 1 ini babnya adalah misalkan tentang memahami literasi. Oke, kan seperti itu. Baik, selanjutnya pesannya ini bisa ditulis di sini ya. Oke, jadi boleh kita menulis pesannya di sini, atau pesan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik bisa juga kita paste atau kita copy paste dari file yang ada. Misalkan saya buka sebuah file yang merupakan tugas yang akan saya berikan kepada peserta didik saya. Nah, seperti ini. Ini bisa aja kita copy saja ini ya. Kita copy semua teksnya ini ya, dan klik kanan copy seperti ini. Kemudian saya masuk lagi ke sini, kemudian ini bisa tekan Ctrl V ya, atau paste ya. Nah, maka teks tadi ini sudah muncul di sini sebagai teks yang akan saya kirimkan sebagai email ya. Baik, kalau sudah dirasa cukup, artinya mungkin dicek lagi tugas-tugasnya yang akan diberikan ini berupa apa, berarti dipastikan benar. Kemudian kita kirim ya. Baik, saya coba ini pilih kirim karena sudah saya pastikan apa yang tertulis di sini sudah benar untuk ke siswa saya. Maka berikutnya saya klik kirim. Nah, dengan demikian email ini sudah terkirim kepada ini siswa saya yang namanya Nela ini. Kemudian untuk memastikan atau memastikan bahwasanya kiriman tersebut sampai, ini kebetulan Nela ini akun saya sendiri yang saya jadikan murid di kelas saya, sehingga saya bisa memantau atau bisa melihat pesan yang saya berikan tadi. Maka saya coba masuk ke email Nela ini. Oke, ini sudah saya buka email di sini. Kemudian saya cek dulu nih akunnya apakah betul ini akun yang tadi saya kirim email. Ternyata bukan ya. Di sini akunnya bukan Nela, maka ini saya pindah ke akun Nela. Kalau di sini masih belum tampil, maka harus tambah akun lainnya. Nah, kemudian saya tuliskan akun siswa saya tadi yang saya kirim email. Baik, ini Nela Fatihatul, itu emailnya. Kemudian saya klik berikutnya, kemudian diminta passwordnya. Ini passwordnya, ini kita lihat apakah betul ya, sudah benar, dan ini sudah masuk ke email dari siswa saya yang namanya Nela. Dan kita lihat, nah ternyata di sini sudah ada pesan terbaru dari Ahmad Hasanuddin, ini saya sendiri sebagai gurunya, dan sini tampil pesan dari saya. Nah, ini seperti tadi yang saya kirimkan. Ini pesannya seperti ini ya. Jadi Google Classroom kelas 11 MIPA 1. Selamat datang di kelas online 11 MIPA 1 dan seterusnya. Ini hanya saya memastikan bahwasanya email yang tadi saya kirimkan ke siswa saya sudah sampai. Dan berikutnya nanti bisa dilihat apa. Baik, sobat sekalian, bagaimana sekarang apabila kita mengirimkan email kepada lebih dari satu siswa? Baik, dengan cara yang sama kita masuk lagi ke menu anggota, kemudian kita tinggal pilih saja yang akan kita kirim ya. Nah, misalkan ini saya pilih ini, kemudian ini juga saya pilih. Ini walaupun warnanya abu-abu, artinya dia ini belum menjadi murid saya, maka tetap bisa kita kirimkan email. Kemudian tadi yang Nela ini sudah saya pakai tadi, yang mencoba memilih satu siswa saja tadi, maka nggak perlu saya pilih lagi. Saya pilih juga yang ini, Eliata, kemudian saya pilih juga yang ini, Ahmad Hasanuddin ini.
kebetulan dia akun saya sendiri. Nanti yang akan saya lihat, kita tunjukkan apakah bisa ya, kita cek hasilnya. Baik, saya pilih berarti 4 siswa ini yang kita kirimkan email. Kemudian kita pilih ke tindakan, kemudian kirim email. Baik, dengan demikian akan tampil seperti ini. Nah, maka biasanya email tadi yang sudah saya pilih masuk ke sini. Kemudian kita tinggal tulis subjeknya yang akan kita berikan. Misalkan tugas perdana seperti ini. Tugas perdana kelas 11 MIPA 1. Di situ saya misalkan judul tugasnya itu memahami literasi, seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita menggunakan cara yang sebelumnya, biasanya teksnya kita paste di sini ya. Untuk yang pengiriman yang kedua ini saya tidak menggunakan cara itu, tapi menggunakan lampiran. Ini saya pakai lampiran di sini. Saya coba cek dulu file yang akan saya jadikan lampiran. Nah, ini yang akan saya jadikan lampirannya, filenya. Dan apabila kita mengirim kepada siswa berupa lampiran, ini kalau siswa itu menggunakan laptop atau PC, maka biasanya siswa dengan mudah bisa membuka file lampiran yang kita buka, misalkan berupa Microsoft Word, atau mungkin berupa Excel, atau mungkin bisa berupa PowerPoint. Kenapa? Karena biasanya di dalam laptop atau PC dari siswa itu sudah terinstall aplikasi Microsoft Office ya. Tetapi apabila kita mengirimkan atau anak membuka email yang kita kirim menggunakan HP, kadang siswa kesulitan untuk membuka file Microsoft Word, Microsoft Excel atau PowerPoint apabila di dalam HP anak tersebut belum terinstall program Microsoft Office untuk membuka dokumen tersebut. Maka umumnya yang lebih praktis adalah kita jadikan atau konversi Microsoft Word ini menjadi PDF. Sehingga biasanya kalau filenya PDF, pada HP siswa itu sudah ada PDF viewernya atau pembuka PDF-nya. Baik, bagaimana caranya? Kita konversi dulu file Microsoft Word-nya menjadi PDF. Gimana caranya? Cukup klik menu file ini, kemudian pilih menu ekspor saya, kemudian pilih create PDF. Selanjutnya kita akan diarahkan ke di mana mau menyimpannya. Saya pilih ya di sini, tidak saya rubah. Kemudian misalkan ini saya kasih tambahan kata-kata PDF, misalkan PDF OK gitu ya. Baik, kemudian klik publish, maka file PDF-nya sudah jadi. Kemudian biasanya langsung dibuka. Kemudian memang di dalam laptop ini ada aplikasi pembuka PDF-nya. Seperti ini hasilnya. Nah, tampak lebih rapi daripada kita langsung copy paste ke pesan di email. Baik, ini saya tutup. Dan file ini selanjutnya akan saya jadikan lampiran ya untuk dikirim ke siswa-siswa yang sudah saya pilih di akun guru saya. Baik, saya kembali ke tampilan akun guru. Di sini saya lanjutkan. Nanti berikutnya ini saya jadikan lampiran di sini. Kemudian saya kasih dulu teks kata-kata awalnya, bahasanya silakan, misalkan silakan atau tugasnya terlampir, seperti itu. Silakan dibuka dan dipelajari. Baik, selanjutnya saya lampirkan filenya, maka klik menu lampiran seperti ini. Ya, kemudian saya ulang lagi, klik menu lampiran. Kemudian akan diarahkan ke di mana file yang akan kita lampirkan. Ini saya pilih yang ini tadi, tugas perdana melalui email PDF OK ya. Maka saya pilih open. Maka berikutnya akan diproses. Ini sudah siap untuk dikirim. Maka berikutnya saya pilih kirim. Maka nanti akan dikirim ke semua alamat di sini. Saya pilih kirim. Maka jadi proses. Ini sudah berhasil. Dan kita bisa lihat pesan. Boleh kita lihat pesannya apakah sudah diterima.
sudah berhasil masuk atau belum. Nah, oke, ini sudah masuk ke semua ke semua alamat tadi yang sudah saya pilih seperti ini ya. Baik, ini salah satunya, ini dia akan terkirim ke ini ya. Ini akun saya sendiri. Baik, dari akun ini saya coba lihat apakah pesan saya sudah masuk atau belum. Baik, saya masuk ke akun saya yang sebagai siswa. Ini saya refresh ya. Ini email. Ini ya, emailnya sudah sesuai tadi yang saya pilih. Baik, ini ya. Kita lihat akunnya apakah benar ya. Ini AH926076 ya, yang ini ya. Kita lihat, kita refresh saja di sini apakah ada pesan yang masuk. Kita masuk ke kotak utama, ini di menu spam ya. Kita lihat di menu utama. Nah, ini ternyata berhasil masuk di sini. Ya. Kita buka saja di sini. Kalau seumpama di kotak utama ini belum ada pesan, maka biasanya sering masuk ke menu spam ya. Menu spam biasanya tuh di menu klik selengkapnya nanti ada menu spam. Nah, tapi di sini ternyata tidak masuk di menu spam, sudah masuk di kotak masuk utama. Maka berikutnya tinggal kita buka seperti ini. Nah, kemudian seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini kan. Ini tugasnya terlampir tadi yang saya tuliskan. Kemudian untuk setelah membuka cukup diklik aja untuk membuka atau klik ini unduh atau download untuk mendownloadnya. Saya klik saja seperti ini. Saya ingin lihat seperti apa yang diminta oleh gurunya. Nah, kita lihat di sini di tugas perdana ini bahwa gurunya meminta yang pertama bahwasanya meminta untuk membiasakan diri untuk membaca. Ini saya besarkan tampilannya 125%. Bahwa meminta kepada siswanya untuk membiasakan diri untuk membaca literasi. Literasi itu bisa bisa dari buku yang digital ataupun non digital, yang manual ya. Kemudian informasi-informasi yang berbasis TIK yang dapat dicari di mesin dari Google, di YouTube atau di website pendidikan ya. Nah, ternyata tugasnya gurunya sudah memberi tugas. Yang pertama adalah carilah satu file materi tentang persamaan trigonometri ya. Kemudian dari materi tersebut kerjakan satu soal dan pembahasannya secara rinci pada buku catatan. Nah, berikutnya link materi tersebut. Jadi link materi dari pencarian tadi dan foto ya berupa file JPG ya atau PDF dari hasil pengerjaan tersebut dikirim pada link pengumuman yang diberikan di bawah. Ini ada link di bawah, ini tempat untuk mengirimkan ya. Kemudian tugas yang kedua adalah carilah video pembelajaran, video tutorial tentang persamaan trigonometri di YouTube. Kemudian dari video tersebut kerjakan satu soal dan pembahasannya secara rinci pada buku catatan. Berikutnya link YouTube dan foto ya. Foto dari hasil pengerjaan tersebut dikirim pada link pengumpulan yang diberikan di bawah. Jadi artinya gurunya meminta yang pertama ya, yang bagian 1A ini gurunya meminta untuk mencari file di Google ya. Kemudian setelah didapatkan dipelajari, kemudian diminta untuk mengerjakan satu soal dan pembahasannya. Kemudian link dari tempat materi tadi yang browsing diminta oleh gurunya. Kemudian satu soal dan pembahasan yang dikerjakan di buku catatan ini disuruh foto kemudian dikirimkan. Demikian juga yang B ini, jadi guru meminta untuk mencari video pembelajaran di YouTube. Kemudian setelah itu ya dipelajari, kemudian suruh mengerjakan satu soal dan pembahasannya yang ada di dalam video tersebut. Kemudian hasil pekerjaan itu difoto, kemudian dikirimlah ke gurunya sebagai tugas. Kemudian yang kedua,
ini gurunya meminta silakan buka blog saya di alamat ini. Jadi caranya nanti cukup diklik saja. Maka ini kalau diklik maka terbuka alamat dari link yang diminta oleh gurunya. Nah, ini kebetulan gurunya blognya ini Cinta Matematika ya. Untuk kembali, maksudnya disuruh buka di sini, kemudian disuruh silakan cari materi di dalam blog ini, baik berupa file ataupun video yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kemudian untuk memastikan bahwa kamu sudah masuk ke blog saya dan membaca materi di sana, silakan klik follow. Nah, ini guru minta follow di akun blognya dan suruh memberikan komentar pada satu materi tentang persamaan trigonometri yang ada. Baik, jadi itu tugas perdana untuk siswa di kelas ini. Baik, saya coba untuk menjawab katakanlah, karena kebetulan ini siswa saya sudah ada di sini ya, saya bisa mengakses akunnya, maka katakanlah saya sebagai siswa sekarang mau mengerjakan ini ya misalkan. Maka yang pertama langsung aja browsing di YouTube, di Google ya. Jadi saya coba menyelesaikan soal ini di Google, maka saya ketik aja kata kuncinya adalah misalkan soal ini sudah ada pembahasan. Nah, misalkan seperti ini. Ya, soal pembahasan persamaan trigonometri. Maka berikutnya diberikan beberapa tampilan dari hasil dari browsing tadi. Saya pilih yang teratas saja. Bisa klik kanan saja biar tampil di tab baru di sini. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, kemudian yang dimaksud oleh guru tersebut adalah link ininya yang diminta untuk nanti di copy gitu ya. Link yang ini. Jadi ini link yang ininya nanti di copy gitu ya. Kemudian untuk mempelajari ini tentu saja siswa akan mendownload dulu ini ya. Mendownload, maka saya coba download saja ini. Download saja, kemudian saya download saja misalkan yang ini yang ada angka satunya ya. Save seperti ini. Kemudian tentu saja nanti berikutnya dibuka oleh siswa hasilnya. Maka seperti apa sih hasil dari pencarian tadi? Maka hasilnya seperti ini. Dibuka, oke, seperti ini. Ya, ternyata di sini memang ada soal dan ada pembahasannya. Ini kalau kita lihat di bagian bawah ada pembahasannya. Nah, jadi guru yang bersangkutan tadi hanya meminta siswa itu memberikan link tadi hasil pencariannya, kemudian memilih satu soal saja di sini yang ada, kemudian membahas secara rinci di buku catatan, dikerjakan dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke link pengumpulan tugas. Baik, katakanlah siswa itu sudah selesai mengerjakan di buku catatan, kemudian dia akan mengumpulkan seperti itu. Maka saya kembali ke tampilan siswa di email siswa tadi yang mana tadi yang sudah saya buka. Ini nggak diperlukan ya. Tadi emailnya yang ini ya, yang sudah terbuka tadi. Ya, baik. Yang ini ya, ini. Baik, selanjutnya saya coba mengumpulkan tugas yang diminta oleh gurunya ya. Gurunya ini, maka siswa tersebut masuk aja ke link ini. Ini link pengumpulan tugasnya. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah, maka ini link pengumpulan tugasnya yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian tinggal diisi saja. Namanya misalkan tadi namanya Ahmad gitu aja misalkan. Kemudian pilih kelasnya, kelas MIPA 1 misalkan. Kemudian nomor absennya katakanlah 1. Nah, pilih berikutnya. Nah, di sini ada pertama link materinya. Nah, ini link materi tadi maksudnya link materi dari hasil pencarian tadi. Maka yang kalau di sini yang ini maksudnya diminta oleh gurunya ya. Maka ini diklik saja, ini di copy aja. Ini di copy aja, kemudian ditaruh di mana yang tadi di
di Google Form tadi ya. Saya taruh di sini jawabannya. Paste di sini aja. Nah, seperti ini. Oke, baik. Jadi ini tampilannya memang kecil, tapi ini sudah, kalau dicek teksnya panjang ya. Nah, ini panjang dari sini ya. Baik, sudah. Selanjutnya, katakanlah siswa itu sudah memilih satu soal, kemudian membahasnya, kemudian menuliskan di buku catatannya dan memfoto hasilnya. Berikutnya, hasil tersebut kita akan diupload di sini. Maka klik add file, kemudian cari file di komputernya ada di mana. Misalkan contohnya ini, saya pilih. Oke, maka ini sudah terpilih hasil fotonya, pembahasan soalnya, kemudian pilih upload seperti ini. Nah, maka sudah terupload ya untuk yang bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah link materi yang didapat dari YouTube. Nah, maka berikutnya dengan cara yang sama, katakanlah ini sebelumnya ya, siswa mencari juga di YouTube begitu. Kemudian cukup dia menggunakan kata kunci yang sederhana aja, yaitu persamaan trigonometri, karena memang babnya adalah persamaan trigonometri. Kemudian dipilih aja misalkan satu video, saya pilih yang ini aja misalkan, maka akan ada video pembelajaran tentang persamaan trigonometri. Oke, saya ke bagian tengah. Positif setengah akar 2. Ini positif itu soal ya, contoh soal. Maka siswa boleh mengambil satu contoh soal yang ini atau mungkin contoh soal yang lainnya yang agak sulit misalkan seperti ini ya. Tergantung siswanya, maka nanti hasil pekerjaannya itu juga diminta oleh gurunya. Baik, selanjutnya ini saya copy linknya, maka bisa mengcopy link di sini. Boleh, atau juga bisa mengambil di menu bagikan ini, kemudian sini ada juga link ya dari YouTube tersebut. Saya pilih yang di sini aja, sama-sama dengan yang tadi di atas, kemudian saya copy. Nah, maka ini yang diminta oleh gurunya, diminta link pencarian di YouTube-nya. Ini Ctrl V di sini. Nah, kemudian dengan cara yang sama, setelah katakan siswa itu mengerjakan soal pembahasannya, kemudian ditambahkan di sini. Ini contoh satu soal dan pembahasannya, bagian 2. Maka dipilih, anggap aja saya pilih file yang tadi aja. Nah, seperti ini. Nah, oke, diupload. Maka 2 tugas tersebut sudah dikerjakan oleh anak tersebut. Berikutnya, dia tinggal memilih submit. Nah, maka anak tersebut sudah mengerjakan tugas perdana dari gurunya. Nah, ini sudah bukti bahwa sudah terkirim jawabannya. Kemudian ini saya tutup aja. Kemudian kalau yang tugas kedua hanya disuruh follow di akun di blog ini, maka cukup siswa pilihnya aja. Kemudian bisa baca materi-materi di sini, misalkan cari dia materi, kira ada materi kelas 11 MIPA ya, kemudian dia bisa membaca materi di sini misalkan ya. Kemudian setelah membaca, dia bisa mengkomen, misalkan dia ngasih komen di sini, di komentar misalkan terima kasih misalkan, terima kasih Bapak, misalkan seperti itu. Sangat bermanfaat kan, seperti itu. Nah, ini yang masih komentar, saya misalkan seperti ini ya, saya buka menggunakan ini ya, kemudian publikasikan. Nah, seperti itu. Maka pesan tadi yang ini sudah dipublikasikan. Kemudian tadi juga diminta untuk follow di Instagramnya, maka tinggal nanti follow di sini ya. Tinggal follow. Ini kalau kebetulan akun ini sudah follow di sini, sehingga kalau ingin follow lagi harus berhenti dulu baru ikuti lagi ya.
Baik, itu jawaban dari tugas pertama melalui email dari guru. Baik, selanjutnya saya kembali ke akun guru lagi. Ke kelasnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kalau mengirim email ke satu siswa, kemudian ke beberapa siswa, dan sekarang kalau misalkan ke semua siswa, gitu ya, ke semua siswa. Maka kalau semua siswa cukup diklik yang ini, klik yang ini ya, kemudian langsung pilih tindakan, kemudian pilih kirim email, maka akan langsung dikirim ke semua siswa. Kita coba aja, kita kirim nggak apa-apa ya. Kita coba aja kirim, dan yang tadi sudah dikirim ini saya hilangkan aja ya. Anggap saja nih semuanya seperti itu. Tapi yang ini, yang sudah ini saya buang karena ini sudah tadi, biar tidak dua kali ya. Ini sudah tadi, ini sudah. Nah, maka anggap aja ini sudah semua siswa terpilih. Kemudian saya pilih kirim seperti sebelumnya. Nah, maka otomatis akan masuk ya email tadi yang sudah kita berikan. Ini muncul semua seperti biasanya nama-nama yang akan kita kirimkan. Subjeknya kita tadi bisa ditulis ya tugas perdana ya, tugas perdana kan ya, kelas 11 MIPA 1. Nah, tentang ini memahami literasi. Baik, selanjutnya ini saya pakai lampiran file aja dengan cara yang sama. Saya pilih lampiran file, kemudian saya cari file tadi yang ini, PDF OK. Kemudian saya pilih kirim. Nah, di sini ada juga akun yang milik saya sendiri yang saya jadikan siswa yang ini ya. Ini ada akun yang ini, yang Agu kecil. Agu kecil ini juga akun saya, nanti saya coba cek apakah masuk atau tidak pesan yang saya kirim ini. Baik, berikutnya klik kirim ya, maka akan dikirim ke semua email yang tadi terdaftar. Nah, oke, kita lihat, kita cek saja apakah masuk atau tidak. Saya masuk lagi ke menu email yang ini, cuma ini saya ganti akunnya yang Agu kecil tadi. Nah, di sini sudah ada yang Agu kecil. Nah, oke, yang ini apakah masuk email yang saya berikan tadi? Nah, ini sudah ada ya. Ini yang waktu mengundang ya. Ini mengundang. Ya, sekarang kalau tidak ada di menu utama, kita bisa mengeceknya di spam ya, apakah masuk ke spam ya. Kita coba cek di menu spam. Pilih sangkapnya, kemudian pilih spam. Oke, ternyata masuk ke spam ya. Memang umumnya apabila kita broadcast istilahnya ya, mengirim langsung email kepada banyak alamat, maka biasanya Google mengkategorikan sebagai spam. Sehingga sebaiknya memang dicek di spam, walaupun sebenarnya bukan spam ya. Kita pilih saja di sini tugasnya seperti tadi. Nah, anggap aja ini kelihatannya aman, kita aja dipilih aja aman, maka pesan tadi yang saya sampaikan sudah bisa diterima oleh siswa. Baik, sobat sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana memberikan komentar dan membalas komentar dari suatu pesan yang ada. Saya kembali lagi ke tampilan kelas kita sini, dan untuk memberikan komentar biasanya
nanti forumnya di sini, di menu forum seperti ini. Nah, katakanlah ada siswa tadi yang belum paham, kemudian dia bertanya tentang tugas 1, katakanlah. Saya coba masuk dari akun siswa. Ini sudah misalkan katakanlah tidak dipakai, ini saya tutup aja, nggak terlalu banyak. Oke, misalkan saya masuk dari akun siswa dan memberikan komentar. Nah, oke, misalkan saya pilih dari akun yang ini ya. Ini akun saya sendiri, cuma saya jadikan sebagai siswa. Nah, kita lihat. Ini ditutup aja yang nggak dipakai, semuanya perlu ya. Ya nggak terlalu banyak tampilannya. Nah, baik. Ini tidak perlu. Nah, ini kelas saya ya, yang tadi, yang ini kelasnya siswa. Kita buka dari sisi siswa. Nah, katakanlah siswa ini yang Ahmad Hasanuddin yang email ini, misalkan katakanlah dia setelah membuka email gitu ya, kemudian dia mengasih komentar di sini ya. Ini katakanlah Bapak, katakanlah kapan terakhir mengerjakan tugas perdana, kan seperti itu. Ya, memang pada tugas perdana tersebut saya tidak memberikan batas waktunya ya, karena memang sebagai tugas pertama aja. Maka dia tinggal memilih post seperti ini. Nah, maka postingan ini akan dibaca oleh seluruh anggota kelas seperti ini ya. Seperti ini. Berikutnya kita cek dari sisi gurunya. Nah, kita lihat apakah, ini kita refresh dulu biar ada data yang masuk biar kelihatan. Nah, ternyata ada, ini postingan itu sudah masuk, yaitu yang bertanya, Bapak kapan terakhir pengerjaan tugas perdana. Maka saya jawab katakanlah tugas itu saya kirim tanggal 4 September, katakanlah saya memberi waktu 2 hari untuk siswa mengerjakan, maka saya kasih tanggal 11 September, kan seperti itu, September 2020. Nah, jadi di forum ini, di menu forum ini sudah terjadi interaksi antara guru dan siswa seperti ini. Atau saya coba lagi, misalkan anak tersebut, kita lihat apakah pesan dari saya ini masuk ke anak tersebut. Kita lihat dari akun siswa lagi ya. Ini kita refresh, ya, ternyata ini sudah masuk ini, bahwa gurunya sudah membalas. Misalkan lagi, katakanlah siswa tersebut bertanya kembali, katakanlah sampai pukul berapa Pak, katanya sampai pukul berapa Pak, nah, tugasnya harus dikumpulkan itu ya. Baik, maka dikirim lagi, dan berikutnya kita cek dari akun gurunya ya. Oke, kita refresh misalkan di sini apakah masuk komentar itu. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ini muncul di sini ya. Muncul ada, jadi pesan pertama ini sekarang ada 2 komen di sini ya. Nah, sampai pukul berapa Pak tugasnya harus dikumpulkan. Maka saya jawab lagi jam 21.00. Nah, seperti itu misalkan, maka saya kirim lagi. Maka sudah terjadi interaksi seperti katakanlah kita di kelas, jadi interaksi seperti ini. Atau bisa seperti itu, interaksi antara guru dan siswa di dalam classroom melalui menu forum. Nah, kita lihat misalkan saya coba dengan satu siswa lagi ya, yang lain.
untuk memberikan komentarnya ya. Misalkan ini saya ganti dengan akun siswa yang lain yang juga ada di kelas ini ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya. Ini juga akun saya yang saya jadikan murid di sini. Nah, ini kelasnya dia ada, kemudian kita buka, kemudian dia mengomentari lagi di sini misalkan. Nah, oke, dia mengomentari pesan saya sebelumnya. Nah, misalkan ini dari sini ya. Oke. Oh, jadi pertanyaan awalnya dari pertanyaan seperti ini ya. Maka dia mengomentari dengan saya sudah mengumpulkan, kan seperti itu ya. Mengumpulkan. Saya sudah mengumpulkan. Oke, kita lihat, kita klik. Maka kita lihat dari akun guru sekarang. Nah, di refresh saja. Nah, maka sini sudah ada 4 komentar. Ini dari ini siapa saja yang berkomentar. Jadi saya, kemudian ini siswa saya yang pertama, kemudian ada siswa lagi yang lain ya. Jadi seperti ini interaksi yang terjadi di classroom di menu forum. Baik. Atau bisa juga dari akun guru. Jadi saya sebagai guru biasanya pasti memulai memberikan informasi dulu. Misalkan setelah guru itu memberikan tugas, maka guru memposting pesan di sini. Silakan cek emailnya masing-masing, ya, masing-masing. Karena ada tugas yang saya berikan melalui email, kan seperti itu. Kemudian pilih posting. Nah, maka akan dikirim pesan saya ini ke seluruh anggota kelas. Saya cek dari akun siswa tadi. Nah, kita lihat. Ini ada 2 siswa, nih yang pertama, nih yang kedua ya. Apakah masuk ke sini? Nah, ternyata pesan saya sudah masuk. Kemudian siswa bisa mengkomen di sini. Siapa? Misalkan seperti itu ya. Siapa? Misalkan dikirim, maka dikirim kembali kepada akun gurunya. Baik, seperti itu interaksi yang terjadi antara peserta didik dan gurunya dalam pembelajaran online di classroom. Begitu mudah seperti chatting di WA ataupun di Facebook. Sobat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada modul keempat ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.